Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitria dari jurusan Tadris IPS dari kelas Ta'alum A18. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah dan Dakwah, di mana tugas yang pertama yaitu mengenai teori toharah, yang kedua yaitu identifikasi macam-macam najis beserta contoh dan cara mensucikannya. Dan tugas yang kedua yaitu mempraktekkan cara mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Berikut ini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi tersebut. Toharoh secara etimologi artinya suci, sedangkan secara terminologi yaitu merupakan mensucikan diri dari hadas besar dan kecil dengan cara berwudu, tayamum, dan mandi junub guna salah satu syarat sah sholat. Pembagian toharoh. Apa saja sih pembagian toharoh? Yang pertama, toharoh maknawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lainnya. Pembagian toharoh yang kedua yaitu toharoh hisiyah adalah membersihkan bagian tubuh yang terkena najis. Selanjutnya, benda apa aja sih yang bisa digunakan untuk mensucikan diri? Yaitu yang pertama alat-alat bersuci seperti keran yang berisi air, batu, tisu, pepohonan, dan batang kayu. Macam-macam air untuk bersuci. Ada sumur, ada daun yang berteteskan air, dan ada lautan. Dan macam-macam najis. Yang pertama najis berat atau najis mughalazoh. Yang kedua najis sedang atau najis mutawasitah. Dan yang ketiga yaitu najis ringan, najis mukhafafah. Najis berat atau najis mughaladoh yaitu apabila terkena darah atau air liur binatang seperti anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu 1 kali dicampurkan dengan tanah yang suci. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitah. Najis mutawasitah contohnya kotoran manusia, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu membersihkannya dengan air mengalir sampai hilang bau, rasa, dan lainnya. Yang ketiga yaitu najis ringan atau najis mukhafafah, yaitu najis yang berupa air kencing bagi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan nasi kecuali ASI ibunya. Cara mensucikannya yaitu memercikan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan air mengalir. Tata cara bersuci. Yang pertama ada hadas kecil, yaitu wudhu dan tayamum. Yang kedua hadas besar, mandi wajib. Dan yang ketiga buang air atau istinja. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Tayamum adalah mensucikan diri. Dan mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan niat yang tertentu. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar dan kecil. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar mandi sambil membaca doa, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selanjutnya, yang kedua, gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi adhaba anil haba wal haba wa afani. Dan yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Selanjutnya yaitu beristinjalah sampai bersih. 6. Gunakan tangan kiri ketika beristinja. Selesai beristinja, sebaiknya membaca doa. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassin farji minal fawahizi wa tahhir qalbi minan nifaq. Yang terakhir yaitu manfaat bersuci. Yang pertama, menjaga kebersihan. 2. Menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, terhindar dari segala macam penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori toharah dan najis. Selanjutnya kita akan mempraktekkan tata cara mandi wajib, berwudu, dan bertayamum. Baiklah, langsung saja kita praktekkan tentang mandi wajib. Yang pertama yaitu kita menghadap kiblat, lalu membaca bismillah. Langkah yang kedua yaitu berwudu terlebih dahulu.
melaksanakan niat mandi wajib terlebih dahulu. Yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Lalu kita mengambil gayung dan yang berisi air bersih, kita siram dari ujung kepala hingga basah seluruh tubuh. Setelah itu kita kasih seperti sampo atau sabun untuk membersihkan badan kita dari ujung kepala hingga rata seluruh badan. Jika sudah, lalu kita ambil lagi, kita siram dari bagian atas lagi hingga bersih. Diusahakan air yang sudah kita ambil tidak kembali lagi ke bak mandi agar airnya tidak kotor. Mungkin itu saja praktek mandi wajib dari saya. Selanjutnya yaitu mempraktekkan tata cara wudhu. Yang pertama, kita berniat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu kita berkumur-kumur. Selanjutnya yaitu membasuh dari ujung jari hingga siku-siku. Pastikan semua bagian tangan ini terkena air. Selanjutnya yaitu membasuh kedua lubang hidung. Selanjutnya yaitu membasuh muka. Selanjutnya mengusap atau membasuh dari ujung kening kita hingga bawah kepala. Selanjutnya membasuh kedua telinga. Pastikan masuk air hingga lubang telinga kita. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh kaki kita dari ujung jari hingga mata kaki kanan dan kiri. Yang terakhir yaitu kita menutup setelah wudhu kita membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikut tata cara bertayamum. Yang pertama berniat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Dan selanjutnya kita meletakkan kedua tangan ke benda yang berdebu. Lalu kita usapkan ke bagian muka sebelah kanan terlebih dahulu secara perlahan. Usapkan bagian sebelah kiri. Lalu kita tempelkan kembali tangan kita ke benda yang berdebu. Lalu kita usapkan ke tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Usahakan yang jempol jangan diusapkan ke bagian tangan yang sebelah kanan. Kita usapkan secara perlahan. Lalu yang jempol sebelah kiri ini kan belum terkena sentuhan dari tangan sebelah kanan. Kita usapkan ke jempol yang sebelah kanan ini. Lalu kita usapkan lagi. Kita usapkan yang dari kanan ini kiri secara perlahan. Dan jempol di sebelah kanan mengusap jempol yang sebelah kiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.